Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma melati sisa upacara pemakaman masih tercium samar di ruang tamu megah kediaman keluarga Adiguna. Maya duduk bersimpuh di sofa beludru hitam. Matanya sembab dan wajahnya pucat pasi. Di sampingnya, Dio, putranya yang baru berusia 7 tahun, menggenggam erat ujung bajunya dengan tatapan bingung. Dunia Maya baru saja runtuh 3 hari yang lalu ketika Aris, suaminya, mengembuskan napas terakhir akibat kecelakaan tunggal yang tragis. Namun, di ruangan itu, tidak semua orang berduka. Di seberang meja kaca yang dingin, Ibu Ratna, mertua Maya, duduk dengan punggung tegak dan dagu terangkat. Tidak ada jejak air mata di wajahnya yang dipulas riasan tebal. Ia justru terlihat tidak sabar. Jemarinya yang dihiasi cincin berlian besar mengetuk-ngetuk permukaan meja. "Bisa kita mulai sekarang, Pak Gunawan?" Suara Ibu Ratna memecah keheningan, tajam dan menuntut. Pak Gunawan, pengacara keluarga yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, menghela napas berat. Ia menatap Maya dengan tatapan penuh simpati sebelum membuka koper kulitnya. Ia mengeluarkan selembar amplop coklat besar yang tersegel rapi. Sesuai amanat almarhum Bapak Aris Adiguna, Pak Gunawan memulai dengan suara bariton yang bergetar. "Saya akan membacakan pembagian aset dan wasiat terakhirnya." Maya memejamkan mata. Ia tidak peduli soal uang. Ia hanya ingin Aris kembali. Ia ingin suaminya ada di sini untuk memeluknya dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, kalimat pertama yang keluar dari bibir Pak Gunawan membuatnya tersentak seolah disiram air es. Poin pertama, seluruh kepemilikan saham di Adiguna Group, rumah utama di kawasan Menteng, koleksi mobil mewah, serta seluruh saldo rekening utama di Bank Swasta Nasional, sepenuhnya diwariskan kepada Ibu Ratna Adiguna, ibu kandung pewaris. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Maya mendongak, tidak percaya. Aris selalu mengatakan bahwa ia sedang membangun masa depan untuk Dio. Bagaimana mungkin suaminya meninggalkan mereka tanpa apapun? Ibu Ratna meledakkan tawa kecil yang terdengar sangat kontras dengan suasana duka. "Sudah kuduga. Aris tahu siapa yang paling bisa mengelola kekayaan keluarga ini. Dia tahu istrimu ini hanyalah wanita rumahan yang tidak mengerti bisnis." Sindirnya sambil melirik Maya dengan hina. Pak Gunawan berdehem, mencoba menetralisir suasana. Namun, ada poin tambahan. Untuk saudari Maya dan Ananda Dio, almarhum mewariskan sebuah properti di wilayah pinggiran kota, yaitu bangunan lama yang terdaftar di Jalan Kenanga nomor 13. Selain itu, tidak ada aset tunai yang dialokasikan untuk mereka. "Jalan Kenanga?" gumam Maya pelan. Ia mencoba mengingat-ingat. Bukankah itu rumah tua milik kakek Aris yang sudah dikosongkan selama 30 tahun? Rumah yang atapnya hampir roboh dan dikelilingi semak belukar setinggi dada manusia? Ibu Ratna tertawa lagi. Kali ini lebih keras, hingga bahunya berguncang. "Rumah tua itu? Yang dindingnya sudah berlumut dan bau apek itu? Oh, Aris benar-benar humoris, bahkan setelah meninggal." Ia kemudian bangkit dari duduknya, berjalan mendekati Maya, lalu melemparkan sebuah kunci tua yang sudah berkarat ke pangkuan Maya. Bunyi denting logam itu terdengar sangat menyakitkan di telinga Maya. "Dengar, Maya," ucap Ibu Ratna dengan nada rendah yang penuh ancaman. "Mulai besok, rumah mewah ini akan aku renovasi. Aku tidak ingin ada sisa-sisa keberadaanmu di sini. Kamu dan anakmu sangat pantas tinggal di rumah tua itu. Tempat kumuh untuk orang-orang kelas bawah sepertimu. Setidaknya di sana kamu tidak perlu berpura-pura menjadi nyonya besar lagi." Maya merasakan dadanya sesak. Ia menatap kunci di pangkuannya, lalu menatap Dio yang mulai ketakutan. Ada sesuatu yang janggal. Aris yang ia kenal sangat mencintai mereka. Aris yang ia kenal tidak mungkin membiarkan anak kandungnya sendiri hidup terlunta-lunta. "Pak Gunawan, apakah ini benar-benar keinginan Aris?" tanya Maya dengan suara gemetar, mencari setitik kepastian. Pak Gunawan hanya menunduk dalam, menghindari tatapan Maya. "Saya hanya membacakan apa yang tertulis dan ditandatangani di atas materai, Bu Maya. Saya minta maaf." "Tidak perlu minta maaf pada parasit ini,"
Pak Gunawan, sahut Ibu Ratna kasar. Maya, aku beri waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan kamar. Bawa baju-bajumu saja. Barang-barang mewah yang dibelikan Aris semuanya adalah milik rumah ini, yang artinya milikku. Maya berdiri dengan perlahan. Ia tidak membalas makian mertuannya. Ia menggenggam tangan Dio erat-erat. Harga dirinya mungkin sedang diinjak-injak. Tapi ia menolak untuk menangis di depan wanita yang sedang menari di atas penderitaannya. Baik, Ma, ucap Maya tenang. Sebuah ketenangan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kami akan pergi. Jika ini yang Mama inginkan, dan jika ini yang tertulis di wasiat Aris, aku tidak akan menuntut apapun. Bagus. Sadar diri itu penting. Ujar Ibu Ratna sambil melambaikan tangan, seolah mengusir lalat yang mengganggu. Malam itu, di kamar yang dulu penuh dengan tawa Aris, Maya mengepak pakaiannya dan pakaian Dio ke dalam 2 koper tua. Ia tidak menyentuh perhiasan emas atau tas-tas bermerek di lemari. Ia hanya membawa satu benda yang paling berharga baginya. Sebuah kalung perak dengan liontin kecil berbentuk tabung yang selalu ia kenakan. Pemberian Aris pada ulang tahun pernikahan mereka yang terakhir. Simpan ini baik-baik. Maya, jika suatu saat dunia terasa gelap, kunci menuju cahayanya ada di dekat hatimu. Bisikan Aris malam itu kembali terngiang. Maya menggenggam liontin itu. Ia belum mengerti maksud kata-kata suaminya saat itu. Tapi ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ia akan meninggalkan kemewahan palsu ini demi sebuah rahasia yang tersembunyi di balik debu rumah tua yang dihina oleh mertuanya. Langit Jakarta pagi itu tampak muram, seolah ikut merasakan kepedihan yang menyelimuti hati Maya. Sebuah taksi tua yang mesinnya terbatuk-batuk berhenti tepat di depan gerbang megah kediaman Adiguna. Maya berdiri di trotoar, menggenggam tangan Dio yang tampak layu. Di samping mereka, 2 koper usang berdiri seperti saksi bisu kejatuhan hidup mereka dalam semalam. Di atas balkon lantai 2, Ibu Ratna berdiri dengan anggun, mengenakan daster sutra merah menyala yang berkilauan diterpa cahaya matahari tipis. Di tangannya segelas teh chamomile mengepulkan uap. Ia menatap ke bawah dengan senyum pemenang, seolah sedang melihat pemandangan yang paling menghibur dalam hidupnya. Sopir, cepat angkut barang-barang sampah itu keluar dari area gerbangku. Jangan sampai ada debu kemiskinan yang tertinggal di aspal ini, teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking membelah keheningan pagi. Beberapa pelayan yang dulu selalu menunduk hormat pada Maya, kini hanya bisa memalingkan wajah. Beberapa dari mereka menatap iba, namun tidak ada yang berani membantu. Satpam rumah yang biasanya sigap membukakan pintu, kini hanya berdiri kaku di balik pagar besi yang mulai tertutup rapat. Ma, kita mau kemana? Bisik Dio pelan. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis semalam. Kenapa nenek marah-marah? Kenapa kita tidak boleh masuk lagi ke kamar Dio? Maya berlutut, menyamakan tingginya dengan sang putra. Ia mengusap pipi Dio yang lembut, mencoba memberikan senyum yang paling tegar yang ia miliki. Kita mau pindah ke rumah petualangan. Sayang, rumah yang dulu milik kakek buyut. Di sana kita akan mulai cerita baru, berdua saja. Tapi rumah itu jelek, kata nenek. Rumah itu hanya butuh kasih sayang kita. Dio, ayo, masuk ke taksi. Tepat saat Maya hendak membuka pintu taksi, Ibu Ratna turun ke halaman. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang dibuat-buat, berhenti tepat di balik jeruji pagar. Ia tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga Maya. Kamu tahu, Maya, aku sengaja memberikan rumah di Jalan Kenanga itu padamu, ujar Ibu Ratna sambil melipat tangan di dada. Sebab aku ingin kamu sadar di mana tempatmu yang sebenarnya. Kamu itu hanya rakyat jelata yang beruntung dipersunting anakku. Sekarang Aris sudah tidak ada. Sihirmu sudah hilang. Kamu sangat pantas tinggal di situ bersama anakmu. Di antara tikus dan rayap. Karena itulah levelmu. Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa kemenangan yang begitu puas hingga ia harus memegangi perutnya. Jangan harap bisa kembali ke sini untuk mengemis. Nama kalian sudah kuhapus dari daftar ahli waris manapun. Maya hanya diam. Ia tidak membalas, tidak juga memaki.
Ia menatap mata mertuanya dengan tatapan datar yang justru membuat tawa Ibu Ratna perlahan mereda karena merasa tidak mendapat reaksi, kehancuran, yang ia harapkan. Terima kasih untuk semuanya, Ma. Ucap Maya tenang. Semoga rumah mewah ini memberikan kebahagiaan yang Mama cari. Taksi itu pun melaju, meninggalkan kemegahan yang kini terasa asing. Perjalanan menuju pinggiran kota memakan waktu hampir 2 jam. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit perlahan berganti menjadi ruko-ruko tua dan akhirnya pepohonan rimbun yang tak terawat. Saat taksi berhenti di Jalan Kenanga nomor 13, sopir taksi itu bahkan ragu untuk menurunkan barang. Ibu yakin turun di sini? Ini sepertinya rumah hantu, Bu. Maya menatap bangunan di depannya. Itu bukan lagi sekadar rumah tua. Itu adalah monumen pengabaian. Pagar kayunya sudah miring dan hampir lepas dari engselnya. Tanaman merambat menutupi hampir seluruh fasad bangunan yang bergaya kolonial tersebut. Genteng-gentengnya banyak yang merosot, dan jendela kacanya tertutup lapisan debu yang begitu tebal hingga menyerupai ket kelabu. Ya, Pak, kami turun di sini. Jawab Maya mantap. Setelah taksi pergi, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik di siang hari dan gesekan daun kering. Maya melangkah maju, membelah semak belukar yang tingginya mencapai pinggang Dio. Ia memasukkan kunci berkarat itu ke lubang pintu kayu jati yang besar. Butuh tenaga ekstra dan beberapa kali percobaan sampai akhirnya terdengar bunyi klik yang berat. Pintu terbuka dengan suara derit yang panjang dan memilukan. Bau apek, debu, dan kayu lembab langsung menyerbu indera penciuman mereka. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah atap yang bocor, menyinari jutaan partikel debu yang menari-nari di udara. Ini rumah kita, Ma? Tanya Dio dengan suara bergetar. Hampir menangis melihat sarang laba-laba raksasa di sudut langit-langit. Maya menelan ludah. Hatinya mencelos. Sejenak, ia merasa gagal sebagai ibu. Namun, saat ia melangkah ke ruang tengah, matanya menangkap sesuatu. Di atas meja bundar yang tertutup kain putih berdebu, terdapat sebuah foto kecil dalam bingkai perak yang sudah menghitam karena oksidasi. Maya mendekat dan mengusap debunya. Itu adalah foto Aris saat masih kecil, berdiri di depan rumah ini bersama seorang pria tua yang tampak gagah, kakeknya. Di balik bingkai itu, ada tulisan tangan Aris yang sangat ia kenal. Tempat di mana harta karun yang sebenarnya tersimpan adalah tempat yang paling tidak diinginkan orang lain. Jantung Maya berdegup kencang. Ia teringat kembali pada kalung liontin yang melingkar di lehernya. Aris tidak mungkin meninggalkan mereka tanpa alasan. Rumah ini bukan sekadar hukuman dari Ibu Ratna. Rumah ini adalah perlindungan. Dio, ambil sapu lidi di pojok sana. Perintah Maya dengan semangat baru. Kita tidak akan membiarkan nenek menang. Kita akan tunjukkan bahwa kita bisa membangun istana di mana saja, bahkan di tempat yang dia sebut sampah. Maya mulai menyingsingkan lengan bajunya. Ia mulai membersihkan ruang tamu, membuang kain-kain penutup furnitur yang sudah lapuk. Saat ia menggeser sebuah lemari kayu besar yang berada di bawah tangga untuk membersihkan kotoran di belakangnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Lantai di bawah lemari itu tidak terdengar solid saat terbentur kaki lemari. Duk, duk, suara itu terdengar hampa, seperti ada ruang kosong di baliknya. Maya berlutut, menyapu debu tebal di lantai ubin bermotif kuno tersebut. Ia melihat garis kotak yang tidak rapi di antara sela-sela ubin. Dengan menggunakan pisau lipat kecil yang ia bawa dari dapur rumah lama, ia mencoba mencongkel pinggiran ubin tersebut. Tangannya gemetar. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Setelah beberapa menit berjuang, ubin itu terangkat, menampakkan sebuah kotak besi berat yang tertanam di dalam lantai beton. Sebuah brankas tua dengan logo keluarga Adiguna yang asli, logo kuno yang sudah jarang digunakan. Apa itu, Ma? Tanya Dio yang ikut mendekat. Ibu tidak tahu, sayang, bisik Maya. Tapi sepertinya ayahmu meninggalkan sesuatu yang lebih dari sekadar rumah tua untuk kita. Maya menatap brankas itu dengan penuh harap. Di sana, di tengah debu dan penghinaan yang baru saja mereka terima, sebuah pintu menuju rahasia besar baru saja menampakkan dirinya. Debu beterbangan di bawah sinar matahari yang menembus celah atap,
menciptakan pilar-pilar cahaya yang memperlihatkan betapa kotornya ruangan itu. Namun, perhatian Maya kini terpusat sepenuhnya pada kotak logam yang tertanam di lantai. Brankas itu tampak purba, permukaannya dingin dan sedikit berkarat, namun mekanismenya terlihat masih kokoh. Di tengah pintu brankas, terdapat lambang keluarga Adiguna yang asli, seekor burung feniks yang bangkit dari api, simbol yang sudah lama diganti oleh Ibu Ratna dengan logo modern yang lebih kaku dan dingin. "Ibu, itu kota harta karun?" tanya Dio, matanya membulat besar. Rasa takutnya sejenak sirna, digantikan oleh rasa ingin tahu khas anak-anak. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang menggila. "Mungkin, sayang, mungkin ini cara ayah bicara dengan kita." Maya mencoba memutar tuas brankas itu, namun tidak bergeming. Ada lubang kunci kecil dan sebuah roda kombinasi angka. Ia terdiam sejenak. Angka apa yang akan digunakan Aris? Tanggal lahir Dio? Tanggal pernikahan mereka? Ia mencoba semua kombinasi itu, namun hasilnya nihil. Brankas itu tetap membisu, seolah menertawakan usahanya. "Sial," umpat Maya pelan. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kotor terkena debu. Ia terduduk di lantai yang dingin, menyandarkan punggungnya pada lemari kayu tua. Pikirannya melayang kembali ke malam terakhir bersama Aris. Suaminya saat itu tampak lebih pendiam dari biasanya. Aris sempat memegang kalung liontin yang kini melingkar di leher Maya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maya, ingatlah, angka yang paling berharga bukan yang ada di rekening bank, tapi yang membawa kita pulang," bisik Aris kala itu. Maya tersentak. "Angka yang membawa kita pulang." Ia melepaskan kalung perak itu dari lehernya. Liontin berbentuk tabung kecil itu memiliki ukiran yang sangat halus. Maya mendekatkannya ke arah cahaya. Di sana, di antara ukiran bunga melati yang rumit, terdapat deretan angka yang sangat kecil, hampir tidak terlihat tanpa bantuan kaca pembesar. 7 Desember 30. Itu bukan tanggal lahir siapapun. Itu adalah koordinat lokasi rumah tua ini di peta keluarga besar Adiguna, sekaligus nomor rumah lama kakek Aris. Dengan tangan gemetar, Maya mulai memutar roda kombinasi. Putar ke kanan ke angka 07. Berhenti. Putar ke kiri ke angka 12. Berhenti. Putar balik ke angka 30. Klik. Suara mekanisme logam yang bergeser terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi itu. Maya menelan ludah. Ia menarik pintu brankas yang berat itu perlahan. Engselnya memekik, mengeluarkan suara gesekan besi yang memilukan, seolah-olah rumah itu sendiri sedang merintih melepaskan rahasianya. Saat pintu terbuka, aroma kertas tua dan logam menyerbu keluar. Tidak ada tumpukan emas yang berkilauan seperti di film-film. Sebaliknya, brankas itu berisi beberapa tumpuk map coklat tebal yang diikat rapi, sebuah kotak kayu kecil, dan sebuah surat bersegel lilin merah. Maya mengambil surat itu. Di atasnya tertulis, "Untuk istriku tercinta, Maya." Dengan tangan yang masih gemetar, ia merobek segelnya. "Maya, jika kamu membaca ini, artinya ibu sudah melakukan apa yang aku takutkan. Maafkan aku karena harus membiarkanmu melewati penghinaan itu. Aku harus memastikan ibu merasa dia telah menang sepenuhnya, agar dia berhenti mengejarmu dan Dio. Rumah di Menteng dan perusahaan yang dia banggakan hanyalah cangkang. Aset-aset itu terikat hutang piutang atas nama ibu sendiri yang sengaja aku biarkan. Namun, rumah ini adalah fondasi yang sebenarnya. Di bawah namamu, aku telah mengalihkan seluruh hak milik tanah keluarga besar Adiguna yang asli, yang luasnya mencakup separuh distrik bisnis kota ini. Cek di bawah map coklat itu. Di sana ada kunci kehidupan baru kalian. Gunakan dengan bijak. Dan satu hal lagi, jangan pernah merasa rendah diri karena rumah ini. Karena disinilah sejarah kita dimulai." Maya terisak. Air matanya jatuh membasahi kertas surat itu. Aris tidak meninggalkan mereka. Aris justru sedang melakukan gerakan catur yang sangat jenius untuk melindungi mereka dari ketamakan ibunya sendiri. Maya membuka map coklat pertama. Matanya terbelalak. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM,
Asli atas lahan luas di pusat kota yang sekarang menjadi kompleks perkantoran mewah. Lahan yang selama ini dikira Ibu Ratna adalah milik perusahaan, padahal secara pribadi adalah milik garis keturunan kakek Aris yang langsung dihibahkan kepada Maya. Ibu? Kenapa ibu menangis? Dio mendekat, memeluk bahu ibunya. Maya menghapus air matanya, lalu tersenyum lebar. Senyum pertama yang tulus sejak kematian Aris. Ibu menangis karena bahagia. Dio, ayah sangat menyayangi kita. Sangat, sangat menyayangi kita. Maya kemudian membuka kotak kayu kecil yang ada di dalam brankas. Begitu tutupnya terbuka, cahaya matahari yang masuk ke ruangan seolah terhisap ke dalamnya. Di sana, tergeletak sebuah bros berlian berbentuk burung feniks dengan mata batu zamrud hijau yang berkilauan tajam. Di bawahnya, terdapat beberapa buku tabungan dari Bank Swiss dan Singapura. Maya membuka salah satu buku tabungan tersebut. Angka yang tertera di kolom saldo membuatnya hampir kehilangan napas. Itu bukan lagi sekadar uang saku atau tabungan biasa. Itu adalah kekayaan yang bisa membeli 10 rumah mewah seperti milik Ibu Ratna tanpa berkedip. Tiba-tiba, suara klakson mobil mewah terdengar dari luar gerbang. Maya tersentak. Ia dengan cepat menutup kembali brankas itu dan menggeser lemari tua untuk menutupinya. Ia berjalan ke jendela, mengintip dari balik tirai yang berdebu. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan pagar kayu yang reot. Seorang pria berjas rapi turun dari mobil. Tampak sangat kontras dengan lingkungan jalan kenanga yang kumuh. Pria itu adalah asisten pribadi Ibu Ratna. Maya menajamkan pendengarannya. Pria itu tampak sedang mengambil foto rumah tua tersebut dengan ponselnya, sambil tertawa kecil dan berbicara di telepon. Iya, Nyonya besar. Saya sudah di lokasi. Benar-benar menjijikan. Si Maya itu baru saja masuk ke dalam. Dia terlihat seperti pengemis yang menemukan tempat berteduh. Benar, Nyonya. Dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari sini. Baiklah, saya akan kembali ke kantor sekarang. Maya mengepalkan tangannya. Amarah yang tadinya ia redam kini berubah menjadi api yang terkendali. Ia menatap asisten itu pergi dengan tatapan dingin. Nikmati kemenangan sementaramu, M.A., bisik Maya pada dirinya sendiri. Tertawalah sepuasnya sekarang. Karena saat aku melangkah keluar dari rumah ini nanti, aku bukan lagi Maya yang bisa mama injak-injak. Ia kembali menatap Dio yang sedang mencoba membersihkan sebuah kursi kayu dengan sapu lidi. Dio, mulai besok, kita akan mulai merenovasi rumah ini. Tapi, kita akan melakukannya dengan cara yang rahasia. Biarkan orang-orang melihat rumah ini tua di luar. Tapi di dalam kita akan membangun istana. Maya menyadari bahwa rumah tua ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah benteng. Dan dengan isi brankas ini, ia memiliki senjata yang cukup untuk membuat Ibu Ratna berlutut memohon maaf. Seminggu telah berlalu sejak penemuan brankas itu. Bagi dunia luar, khususnya bagi mata-mata Ibu Ratna, Maya masih dianggap sebagai janda malang yang meratapi nasib di rumah tua yang nyaris roboh. Namun, di balik dinding-dinding kayu yang berlumut dan jendela yang kusam, sebuah revolusi sedang berlangsung. Maya duduk di meja kayu tua yang baru saja ia pelitur sendiri. Di hadapannya bukan lagi piring retak, melainkan sebuah laptop keluaran terbaru dengan koneksi satelit pribadi yang tersembunyi di balik cerobong asap tua. Di sampingnya, seorang pria parubaya berjas abu-abu rapi, Bapak Hendra, pengacara kepercayaan kakek Aris yang selama ini menghilang dari radar keluarga Adiguna, sedang memeriksa tumpukan dokumen. Luar biasa, bisik Hendra sambil membetulkan letak kacamatanya. Aris benar-benar memindahkan aset-aset krusial ke yayasan atas nama Anda, Bu Maya, jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Ibu Ratna hanya memegang aset operasional yang terlilit utang piutang vendor. Jika Anda menarik dukungan dari yayasan ini, perusahaan Adiguna Group akan lumpuh dalam semalam. Maya menyesap teh hangatnya. Matanya yang dulu redup kini berkilat tajam. Jangan sekarang, Pak Hendra. Biarkan ibu mertuaku menikmati masa kejayaannya sedikit lebih lama. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras dia akan jatuh. Sekarang, fokus kita adalah rumah ini. Saya sudah mengatur kontraktor terbaik,
jawab Hendra. Mereka akan bekerja di malam hari atau masuk dengan truk logistik yang disamarkan sebagai pengangkut barang bekas. Bagian luar rumah ini akan tetap terlihat menyedihkan, sesuai keinginan Ibu Ratna, tapi bagian dalamnya akan kita ubah menjadi benteng teknologi dan kemewahan. Maya mengangguk. Ia memberikan instruksi spesifik. Ia ingin sistem keamanan tingkat tinggi, pemurni udara, dan interior yang mencerminkan martabat keluarganya, namun tetap menjaga fasad luar yang hancur. Ini adalah perang psikologis. Ia ingin Ibu Ratna terus menertawakannya, terus merasa menang, sampai saat yang tepat tiba untuk menarik karpet dari bawah kakinya. Transformasi pun dimulai. Setiap malam, truk-truk tanpa logo masuk ke halaman Jalan Kenanga nomor 13. Para pekerja profesional bekerja dengan kesenyapan yang luar biasa. Di lantai 2, sebuah kamar untuk Dio diselesaikan lebih dulu. Kamar itu kini memiliki dinding kedap suara, tempat tidur ergonomis, dan sistem hiburan pendidikan tercanggih. Dio tampak seperti anak yang berbeda. Ketakutannya hilang, digantikan oleh rasa aman karena ia tahu ibunya punya kekuatan rahasia. Sementara itu, Maya mulai menggerakkan bidak caturnya di dunia bisnis. Menggunakan nama samaran, Phoenix Capital, ia mulai membeli surat utang perusahaan Adiguna Group yang mulai dijual oleh bank karena Ibu Ratna gagal membayar cicilan tepat waktu. Suatu sore, sebuah mobil mewah, bukan milik Maya, melainkan mobil operasional kantor yang sudah sangat dikenal, berhenti di depan pagar. Itu adalah mobil Ibu Ratna. Maya segera mengenakan daster kusam yang sudah ia siapkan dan mengacak sedikit rambutnya agar terlihat lelah. Ia menyuruh Dio tetap di dalam kamar yang sudah terkunci rapat. Maya keluar ke halaman, memegang sebuah sapu lidi yang sudah pendek. Ibu Ratna turun dari mobil, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah udara di sekitar Maya beracun. Ya ampun, Maya, bau apa ini? Bau kemiskinan atau bau bangkai? Seru Ibu Ratna sambil tertawa mengejek. Ia memandang atap rumah yang sengaja dibiarkan Maya terlihat melorot, padahal di baliknya sudah diperkuat dengan rangka baja. "Ma, ada apa datang ke sini?" tanya Maya dengan suara yang dibuat sedikit gemetar. "Hanya ingin memastikan kamu masih hidup," sahut Ibu Ratna dengan nada riang yang kejam. "Aku baru saja membeli tas Hermes edisi terbatas seharga 1 miliar rupiah. Tadinya aku ingin pamer pada Aris, tapi ya dia sudah tidak ada. Jadi, aku pikir melihat wajah menderitamu adalah pengganti yang sepadan." Ibu Ratna berjalan mendekat ke pagar, menatap daster Maya yang terkena noda cat, sengaja dibuat. "Lihat dirimu. Benar-benar seperti babu. Apa Dio sudah mulai makan nasi aking? Kalau kamu mau, aku punya sisa makanan pesta tadi malam di bagasi mobil. Lumayan untuk mengganjal perut anakmu." Maya menunduk, menyembunyikan senyum dinginnya. "Kami baik-baik saja, Ma. Terima kasih atas tawarannya." "Oh, tentu saja kamu akan bilang begitu. Gengsimu setinggi langit, tapi dompetmu kosong melompong." Ibu Ratna melemparkan selembar uang 100.000 rupiah ke tanah, tepat di depan kaki Maya. "Ambil itu. Beli sabun supaya badanmu tidak terlalu bau apek. Aku malu jika ada orang tahu kamu pernah jadi menantuku." Setelah Ibu Ratna pergi dengan tawa kemenangannya, Maya mengambil uang tersebut. Ia tidak marah. Ia justru merasa kasihan. Ibu Ratna tidak sadar bahwa tas Hermes yang baru dibelinya itu dibayar menggunakan dana pinjaman yang surat utangnya baru saja dibeli oleh Maya pagi tadi. Maya kembali masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, suasana berubah total. Ia melewati lorong yang kini berlantaikan marmer Italia yang sejuk menuju ruang kerjanya yang canggih. Ia meletakkan uang 100.000 itu di atas meja. "Pak Hendra," panggil Maya melalui interkom. "Iya, Bu Maya. Tolong instruksikan bank untuk menaikkan suku bunga pinjaman Adiguna Group sebesar 2% mulai bulan depan. Katakan pada mereka bahwa risiko profil perusahaan meningkat karena kepemimpinan yang tidak stabil." "Baik, Bu. Ada lagi?" Maya menatap foto Aris di mejanya. "Ya. Kirimkan karangan bunga anonim ke kantor Ibu Ratna besok pagi. Berikan kartu ucapan bertuliskan, 'Burung Phoenix tidak pernah mati,'
Dia hanya menunggu waktu untuk membakar semuanya. Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, rumah tua di Jalan Kenanga itu tampak tetap suram bagi siapapun yang lewat. Namun di dalamnya, Maya sedang memetakan kejatuhan dinasti yang telah mengkhianatinya. Ia bukan lagi hanya seorang janda. Ia adalah predator yang sedang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. 3 bulan telah berlalu sejak Maya dibuang ke Jalan Kenanga. Bagi lingkungan sekitar, rumah nomor 13 itu masih tampak seperti rumah hantu yang memprihatinkan. Rumput liar di halaman depan sengaja dibiarkan meninggi, dan ket dinding luar yang mengelupas dibiarkan merana. Namun, di balik pintu jati yang kokoh, suasana berubah 180 derajat. Lantai kayu yang tadinya lapuk telah diganti dengan parket jati kualitas ekspor, dan sistem pencahayaan pintar kini menerangi setiap sudut ruangan dengan kehangatan yang elegan. Di ruang tengah yang kini merangkap sebagai ruang kerja darurat, Maya sedang menatap layar monitor besar yang menampilkan grafik bursa saham. Di sampingnya, Pak Hendra menyodorkan sebuah tablet berisi laporan keuangan terbaru dari Adiguna Group. "Ini saatnya, Bu Maya," ujar Pak Hendra dengan nada serius. Ibu Ratna baru saja menandatangani kontrak pengadaan material untuk proyek apartemen barunya. Dia menggunakan seluruh cadangan kas perusahaan dan bahkan menjaminkan sertifikat rumah mewah di Menteng untuk mendapatkan pinjaman tambahan. Dia sangat yakin proyek ini akan meledak di pasaran. Maya menyesap kopinya. Matanya berkilat dingin. Dia terlalu percaya diri. Dia pikir nama, Adiguna, masih memiliki taring yang sama seperti saat Aris masih hidup. Dia tidak sadar bahwa para vendor mulai menarik diri karena isu gagal bayar yang kita embuskan secara halus. Bukan hanya itu, tambah Pak Hendra. Dia tidak tahu bahwa lahan yang dia gunakan untuk proyek apartemen itu sebenarnya berada di atas tanah yang sertifikat aslinya ada di tangan Anda. Sertifikat yang dia pegang hanyalah salinan lama yang sudah dibatalkan oleh kakek Aris 10 tahun lalu melalui mekanisme hukum yang sangat rapi. Maya tersenyum tipis. Itulah harta yang sebenarnya. Bukan sekadar tumpukan uang di brankas, melainkan kekuatan hukum yang sah atas pondasi kekaisaran Adiguna. Aris telah merancang ini semua sebagai rem darurat. Jika ibunya melampaui batas, biarkan dia mulai membangun pondasinya. Pak Hendra, biarkan dia mengeluarkan setiap rupiah yang dia punya. Kita akan memukulnya tepat saat gedung itu mulai naik ke lantai 2. Perintah Maya. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Namun ia tahu siapa pemiliknya. Itu adalah asisten pribadi Ibu Ratna, yang diam-diam telah Maya beli kesetiaannya dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Nyonya besar akan mengadakan pesta perayaan pencapaian proyek baru malam ini di rumah Menteng. Dia mengundang seluruh kolega bisnis. Dia juga berencana mengumumkan pertunangannya dengan seorang pengusaha muda yang sebenarnya hanya mengincar hartanya. Maya mendengus geli. Pertunangan? Di saat suaminya belum genap 100 hari meninggal? Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. "Apakah Anda akan datang, Bu?" tanya Pak Hendra. "Belum saatnya saya muncul sebagai pemilik sah, Pak. Tapi saya akan datang sebagai hantu dari masa lalunya." Malam itu, kediaman mewah di Menteng tampak sangat benderang. Musik klasik mengalun dari halaman belakang, dan deretan mobil mewah berjejer di sepanjang jalan. Ibu Ratna berdiri di tengah aula, mengenakan gaun sutra ungu yang sangat mencolok, dikelilingi oleh tamu-tamu yang memujinya setinggi langit. Terima kasih semuanya," ucap Ibu Ratna dengan nada congkak. "Setelah kepergian putraku, aku menyadari bahwa tangan wanitalah yang paling kuat untuk memegang kemudi bisnis ini. Proyek Adiguna Sky Residence akan menjadi bukti bahwa aku tidak butuh siapapun, apalagi menantu parasit yang sekarang mungkin sedang sibuk mengusir kecoa di rumah tuanya." Gelak tawa pecah di antara para tamu. Namun, tawa itu terhenti ketika seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa, membawa sebuah kotak hitam besar yang diikat dengan pita putih, warna duka. "Nyonya, ada kiriman untuk Anda." Tidak ada nama pengirimnya, hanya tertulis, "Dari Jalan Kenanga," ucap pelayan itu dengan suara gemetar.
Wajah Ibu Ratna memerah karena marah sekaligus malu di depan tamu-tamunya. Beraninya dia. Pasti itu sampah atau permohonan sumbangan dari Maya. Buka saja. Biar semua orang lihat betapa memalukannya mantan menantuku itu. Pelayan itu membuka kotak tersebut. Di dalamnya bukan sampah, melainkan sebuah replika kecil dari brankas tua keluarga Adiguna yang terbuat dari coklat hitam pahit. Di atasnya, terdapat sebuah kartu ucapan yang ditulis dengan kaligrafi yang sangat indah. Selamat atas proyek barunya. M.A. Hati-hati dengan pondasinya. Terkadang, apa yang kita injak bukanlah tanah milik kita, melainkan lubang yang kita gali sendiri. Wajah Ibu Ratna yang tadinya merah padam kini berubah menjadi pucat pasi. Ia segera meremas kartu itu hingga hancur. Ini hanya gertakan. Dia hanya iri karena dia tinggal di gudang tua. Namun, kegelisahan mulai merayapi hati Ibu Ratna. Ia segera memanggil asisten pribadinya ke pojok ruangan. Cek lagi status tanah di proyek itu. Pastikan semuanya aman. Tapi Nyonya, kantor pertanahan sudah tutup. Aku tidak peduli. Hubungi siapapun. Dan satu lagi, kirim orang ke Jalan Kenanga malam ini juga. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Maya di sana. Jika dia mulai macam-macam, bakar saja rumah tua itu sekalian. Ibu Ratna tidak menyadari bahwa di luar pagar rumahnya, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap sedang terparkir. Di dalamnya, Maya duduk dengan tenang, memperhatikan kekacauan kecil yang ia ciptakan melalui layar tablet yang terhubung dengan kamera pengawas tersembunyi di dalam rumah menteng. Dia mulai panik. Gumam Maya. Apakah kita harus khawatir dengan ancamannya untuk membakar rumah, Bu? Tanya sopir pribadinya yang juga merupakan mantan tim keamanan elit. Maya menatap ke arah rumah mewahnya yang dulu, rumah yang kini terasa seperti penjara yang penuh dengan kepalsuan. Biarkan mereka datang. Rumah di Jalan Kenanga sekarang bukan lagi rumah tua biasa. Itu adalah benteng yang tidak akan bisa mereka tembus. Justru aku ingin mereka datang, agar mereka tahu bahwa ada naga yang sedang terbangun di sana. Maya menutup tabletnya. Ayo pulang. Dio pasti sudah menunggu untuk membacakan buku cerita bersamaku. Malam itu, Ibu Ratna tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan brankas tua dan tulisan Maya terus menghantuinya. Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Dan jauh di pinggiran kota, di sebuah rumah yang tampak rapuh dari luar, Maya sedang menimang-nimang sebuah berlian besar dari brankas aslinya. Sebuah permata yang nilainya cukup untuk membeli seluruh harga diri Ibu Ratna. Malam di Jalan Kenanga biasanya sunyi, hanya dihiasi suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang saling bersentuhan. Namun, malam ini kesunyian itu terasa mencekam. Di sebuah sudut gelap, sekitar 100 meter dari gerbang rumah nomor 13, sebuah mobil MPV hitam terparkir tanpa lampu. Di dalamnya, 3 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam tampak sedang memeriksa korek api dan botol berisi bensin. Nyonya besar bilang, "Buat sedikit, kecelakaan," bisik pria yang duduk di kursi kemudi. "Bakarkan saja gudang belakangnya. Biar janda itu tahu rasa kalau berani mengganggu ketenangan Nyonya." Mereka tidak menyadari bahwa sejak mobil mereka memasuki radius 500 meter dari rumah itu, pergerakan mereka telah dipantau oleh kamera termal yang tersembunyi di balik batang pohon tua. Di dalam rumah, Maya duduk dengan tenang di ruang kendali yang tersembunyi di balik rak buku ruang tamu. Di sampingnya, seorang pria muda bernama Rian, ahli keamanan siber yang disewa Pak Hendra, menunjuk ke layar monitor. Mereka bergerak. "Bu Maya." 3 orang. "Membawa bahan bakar," lapor Rian datar. Maya menyesap teh chamomilenya. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Hanya ada tatapan dingin yang menusuk. "Jangan panggil polisi dulu, Rian. Aku ingin mereka melihat apa yang sebenarnya ada di balik rumah hantu ini. Aktifkan sistem pertahanan tingkat 1. Gunakan lampu strobo dan frekuensi suara tinggi jika mereka melewati pagar." Ketiga pria itu mulai memanjat pagar kayu yang tampak reot. Mereka tertawa kecil saat melihat betapa mudahnya kayu itu bergoyang. Namun, saat kaki pertama menyentuh tanah di dalam halaman, sebuah perubahan drastis terjadi. Klik. Tiba-tiba,
Lampu sorot stadion berkekuatan ribuan watt yang tersembunyi di bawah atap sirap menyala serentak, mengubah kegelapan malam menjadi siang hari yang menyilaukan dalam sekejap. Ketiga pria itu terperanjat, menutup mata mereka yang perih karena cahaya yang begitu kontras. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu dari mereka. Belum sempat mereka beradaptasi dengan cahaya, suara sirine dengan frekuensi ultrasonik yang menyakitkan telinga mulai meraung. Suaranya tidak keras bagi tetangga yang jauh, namun bagi mereka yang berada di titik fokus, suara itu terasa seperti pisau yang mengiris gendang telinga. Mereka jatuh berlutut, memegangi kepala dengan erangan kesakitan. "Matikan! Matikan!" teriak mereka histeris. Tiba-tiba, suara sirine berhenti. Keheningan kembali menyergap. Namun kali ini jauh lebih menakutkan. Pintu jati depan yang megah, yang tadinya tertutup lapisan triplek kusam untuk penyamaran, terbuka perlahan. Maya melangkah keluar. Ia tidak lagi mengenakan daster kusam, melainkan jubah tidur sutra berwarna putih salju yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya terurai rapi, dan di lehernya, berlian dari brankas tua itu berkilauan terkena lampu sorot. Ia tampak seperti ratu yang keluar dari istana tersembunyi, bukan janda malang yang mereka bayangkan. "Kalian membawa hadiah untukku?" tanya Maya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Matanya melirik ke botol bensin yang terjatuh di rumput. Ketiga pria itu gemetar. Mereka melihat ke sekeliling. Di bawah cahaya terang, mereka baru menyadari bahwa rumah yang mereka kira rongsokan ini adalah sebuah mahakarya. Jendela-jendela besarnya terbuat dari kaca anti peluru yang tebal, dan dinding yang mereka kira berlumut sebenarnya adalah panel komposit modern dengan sistem sensor yang canggih. "Katakan pada Ibu Ratna." Maya berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti lonceng kematian bagi nyali para preman itu. Jika dia ingin membakar rumah ini, dia butuh lebih dari sekadar bensin eceran. Dia butuh tentara. Dan sampaikan padanya, "Aku sedang menunggu kunjungan pribadinya. Aku punya sesuatu yang akan membuatnya jauh lebih syok daripada lampu-lampu ini." Maya memberi isyarat tangan. Dari balik bayang-bayang pohon, muncul 4 orang pria berseragam taktis lengkap dengan pengenal, Adiguna Security Division, tim elit yang dulu setia pada mendiang Aris dan kini telah ditarik kembali oleh Maya. "Bawa mereka ke kantor polisi. Serahkan bukti rekaman CCTV resolusi 4K yang menangkap wajah mereka dengan jelas saat memegang botol bensin," perintah Maya dingin. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan 3 orang suruhan yang mencoba membakar sebuah rumah tua di pinggiran kota sampai ke telinga Ibu Ratna. Namun, yang membuatnya benar-benar syok bukanlah penangkapan itu, melainkan sebuah foto yang dikirimkan secara anonim ke ponsel pribadinya. Foto itu memperlihatkan bagian dalam rumah di Jalan Kenanga. Di sana terlihat ruang tamu dengan lampu gantung kristal yang harganya setara dengan 1 unit apartemen mewahnya. Dan yang paling membuat jantungnya hampir berhenti berdetak, sebuah foto Maya yang sedang berdiri di depan brankas tua yang sudah terbuka. Di tangan Maya, terdapat tumpukan sertifikat tanah asli yang memiliki stempel emas. Stempel yang sangat dikenal Ibu Ratna sebagai bukti kepemilikan mutlak kakek Aris atas seluruh aset keluarga. Ibu Ratna menjatuhkan ponselnya ke lantai hingga retak. Wajahnya yang penuh riasan kini pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat. Tidak mungkin," teriaknya histeris. "Brankas itu. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun di rumah mewah ini. Bagaimana bisa benda itu ada di rumah busuk itu?" Ia segera menyadari kesalahannya. Rumah tua yang ia berikan pada Maya sebagai penghinaan ternyata adalah kotak penyimpanan, paling berharga milik suaminya dan kakek mertuanya. Selama ini, ia memegang cangkang kosong, sementara Maya memegang jantung dari seluruh kekayaan Adiguna. Rasa iri yang membakar langsung menjalar di sekujur tubuhnya. Ibu Ratna tidak bisa menerima ini. Ia tidak bisa menerima bahwa menantu yang ia ludahi kini memiliki kekayaan yang jauh melampaui dirinya. "Siapkan mobil," teriak Ibu Ratna pada asistennya. "Kita ke Jalan Kenanga sekarang. Aku akan mengambil apa yang menjadi milikku." Brankas itu milik keluarga Adiguna, artinya milikku. Tanpa ia sadari, ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan Maya dengan sangat rapi. Maya sudah menunggunya di sana, duduk di kursi kebesarannya,
siap untuk menunjukkan bahwa pantas tinggal di situ, memiliki makna yang jauh berbeda dari yang dibayangkan Ibu Ratna. Matahari baru saja melewati puncaknya ketika iring-iringan 3 mobil mewah berwarna hitam legam membelah jalanan sempit menuju Jalan Kenanga. Debu jalanan beterbangan, mengotori bodi mobil yang mengkilap, namun pengemudinya tidak peduli. Di dalam mobil paling depan, Ibu Ratna duduk dengan napas memburu. Tangannya yang dihiasi kuku palsu panjang meremas tas kulit mahalnya hingga berkerut. "Cepat sedikit. Kamu bawa mobil atau siput?" bentaknya pada sang sopir. Pikirannya kalut. Foto brankas yang ia terima pagi tadi terus menari-nari di pelupuk matanya. Selama puluhan tahun ia menggeledah setiap inci rumah mewah di Menteng, membongkar brankas rahasia di balik lukisan, hingga menggali ruang bawah tanah. Namun ia tidak pernah menemukan apapun selain dokumen operasional perusahaan yang membosankan. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya dan mendiang ayah mertuanya akan menyimpan jantung kekayaan keluarga di rumah tua yang ia anggap sebagai gudang rongsokan. Mobil berhenti dengan rem mendadak di depan pagar nomor 13. Ibu Ratna keluar bahkan sebelum sopirnya membukakan pintu. Ia berdiri di depan pagar kayu yang masih tampak miring itu. Namun kali ini ia tidak tertawa. Matanya menyipit melihat kamera CCTV kecil berbentuk bola hitam yang bergerak mengikuti gerakannya. "Maya, keluar kamu, menantu sialan!" teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking tinggi, membuat beberapa tetangga yang jauh mulai mengintip dari balik jendela mereka. "Buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam dengan barang-barang milik keluargaku." "Hening." Tidak ada jawaban. Ibu Ratna memberi isyarat pada 2 pengawal pribadinya. "Dobrak pagarnya. Masuk ke dalam." Namun, saat salah satu pengawal baru saja menyentuh gerbang kayu itu, sebuah suara bariton yang dingin terdengar dari pengeras suara tersembunyi. "Jika Anda melangkah 1 senti lagi, saya akan melaporkan ini sebagai tindak pidana perusakan properti dan percobaan pencurian." Semua rekaman sudah terhubung langsung ke server kepolisian pusat. Pintu jati utama terbuka. Maya melangkah keluar dengan keanggunan yang mematikan. Ia mengenakan terusan kerja berwarna navy yang pas di badan, rambutnya disanggul rapi, dan sebuah jam tangan klasik yang harganya bisa membeli 3 mobil yang dibawa Ibu Ratna melingkar di pergelangan tangannya. "Selamat siang, Ma. Ada apa berkunjung ke rumah kumuh ini siang-siang begini? Bukankah Mama bilang udara di sini beracun bagi orang kelas atas seperti Mama?" ucap Maya dengan nada tenang yang menusuk. Ibu Ratna terpaku. Ia menatap Maya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perubahan aura menantunya begitu drastis. Maya tidak lagi terlihat seperti janda yang berduka. Ia terlihat seperti CEO sebuah perusahaan multinasional yang sedang menghadapi gangguan kecil. "Jangan banyak bicara. Berikan brankas itu padaku," teriak Ibu Ratna sambil menunjuk ke arah rumah. "Semua yang ada di rumah ini adalah milik Aris, dan Aris adalah anakku. Secara hukum, itu milikku." Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip ejekan. Ia memberi isyarat agar Ibu Ratna masuk ke halaman sendirian. "Silakan masuk, Ma. Kita bicarakan ini secara dewasa di dalam. Saya tidak ingin tetangga mendengar betapa memalukannya sikap Nyonya Besar Adiguna saat sedang panik." Dengan langkah angkuh yang dipaksakan, Ibu Ratna masuk. Namun, begitu ia melewati ambang pintu utama, jantungnya seolah berhenti berdetak. Interior rumah itu bukan lagi kayu lapuk dan bau apek. Lantainya adalah marmer Carrara putih tanpa sambungan. Dindingnya dihiasi panel kayu oak yang elegan dengan pencahayaan warm white yang memberikan kesan megah nan mewah. Di tengah ruang tamu, terdapat sofa kulit asli dan meja kaca di mana sebuah dokumen tebal sudah tersaji. "Apa-apa ini?" gumam Ibu Ratna. Matanya liar menatap sekeliling. Ia melihat ke arah sudut ruangan di mana brankas tua itu kini diletakkan di atas tumpuan marmer, sudah dalam keadaan terbuka, memperlihatkan tumpukan sertifikat asli yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. "Ini adalah jawaban dari semua pertanyaan Mama selama 30 tahun terakhir," kata Maya sambil duduk dengan tenang. "Duduklah, Ma. Mama terlihat sangat pucat." Ibu Ratna tidak duduk. Ia justru menerjang ke arah brankas itu. "Ini milikku.
Sertifikat tanah di pusat bisnis ini. Ini yang selama ini aku cari. Ia mencoba meraup dokumen-dokumen itu dengan rakus. Baca baris terakhir di setiap sertifikat itu. MA. Selamaya dingin. Ibu Ratna berhenti. Ia membuka salah satu sertifikat dengan tangan gemetar. Di sana, di kolom kepemilikan akhir, tertulis nama, Maya Paramita Adiguna, dengan catatan hibah mutlak dari kakek Aris yang disahkan oleh notaris internasional 10 tahun yang lalu. Tidak, ini palsu. Kakek tua itu sudah pikun sebelum meninggal. Dia tidak mungkin memberikan ini padamu. Beliau tidak pikun. MA. Beliau hanya tahu siapa yang akan menghancurkan keluarga ini jika harta ini jatuh ke tangan yang salah. Balas Maya. Dan Aris suamiku yang tercinta. Dia menyempurnakan rencana kakeknya. Dia tahu Mama akan mengusirku setelah dia tiada. Jadi, dia sengaja membuat wasiat palsu untuk rumah di Menteng agar Mama merasa menang dan tidak lagi mengusikku. Sementara harta yang asli disembunyikan di sini. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena amarah dan iri hati yang membuncah. Seluruh kekayaan yang ia pamerkan selama ini hanyalah debu dibandingkan dengan apa yang ada di hadapannya sekarang. Kamu sengaja menjebakku. Bisik Ibu Ratna. Aku tidak menjebakmu. MA. Mama yang menjebak diri sendiri dengan ketamakan Mama. Maya mencondongkan tubuhnya ke depan. Mama tahu perusahaan Adiguna Group sekarang sedang diambang pailit karena utang-utang Mama? Bank-bank besar sudah mulai menagih. Dan tebak siapa yang memegang seluruh surat piutang Mama sekarang? Maya menggeser dokumen di atas meja. Itu adalah surat pengalihan utang. Semua utang Ibu Ratna telah dibeli oleh perusahaan cangkang milik Maya. Secara teknis, MA, rumah di Menteng, mobil-mobil Mama, bahkan baju yang Mama pakai sekarang adalah milikku. Dunia seakan berputar bagi Ibu Ratna. Ia yang tadi datang untuk merampas, kini menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia menatap Maya dengan tatapan yang campur aduk antara benci, takut, dan iri setengah mati. Menantu yang dulu ia injak-injak dengan tawa, kini adalah pemilik nasibnya. Kamu pantas tinggal di sini, MA, ucap Maya, mengulangi kata-kata Ibu Ratna beberapa bulan lalu dengan nada yang sama persis. Hanya saja, definisiku tentang pantas sedikit lebih mewah daripada definisimu. Ibu Ratna hanya bisa terdiam, tersedak oleh kata-katanya sendiri. Kehancuran itu terasa begitu nyata. Sedingin marmer yang ia duduki saat ini. Ruang tamu yang megah itu mendadak terasa sempit bagi Ibu Ratna. Oksigen seolah tersedot keluar, meninggalkannya dalam sesak yang menghimpit dada. Ia menatap dokumen pengalihan utang di atas meja dengan pandangan nanar. Deretan angka 0 yang berbaris rapi di sana bukan lagi sekadar angka. Itu adalah vonis mati bagi gaya hidupnya yang glamor. Ini tidak sah, teriak Ibu Ratna. Suaranya parau, kehilangan wibawa yang selama ini ia agungkan. Kamu memanipulasi Aris. Kamu meracuni pikirannya agar dia mengkhianati ibu kandungnya sendiri. Maya bersandar santai di kursinya, menyilangkan kaki dengan tenang. Aris tidak butuh racun untuk melihat siapa Mama sebenarnya. MA. Dia hanya butuh cermin. Selama bertahun-tahun Mama menghamburkan uang perusahaan untuk kasino di Singapura dan koleksi tas yang tidak masuk akal. Aris diam bukan karena dia bodoh. Dia diam karena dia sedang membangun skoci untukku dan Dio. Maya berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke taman dalam yang asri. Mama tahu apa yang paling menyakitkan bagi Aris? Saat dia tahu Mama mencoba memalsukan tanda tangannya untuk menjaminkan aset kakek demi hutang judi Mama. Itulah saat dia memutuskan bahwa Mama tidak boleh memegang 1 sen pun dari warisan asli Adiguna. Ibu Ratna tertegun. Rahasia gelap yang ia simpan rapat-rapat ternyata sudah lama diketahui putranya. Rasa malu mulai bercampur dengan amarah. Namun sifat liciknya segera mengambil alih. Ia menyadari bahwa secara hukum, ia sudah kalah telak. Tidak ada celah untuk melawan Maya yang kini dipersenjatai dengan pengacara handal dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Satu-satunya cara adalah melalui jalur emosional.
Sebuah serangan rendah yang selalu menjadi senjata terakhir bagi orang-orang seperti dia. Baiklah, Maya. Kamu menang. Ucap Ibu Ratna dengan nada yang tiba-tiba melunak, berpura-pura terisak. Ia menyeka sudut matanya yang kering. Aku memang bersalah. Aku hilaf. Tapi pikirkanlah Dio. Dia cucuku satu-satunya. Apakah kamu tega membiarkan neneknya hidup di jalanan? Apa yang akan dikatakan Aris di alam sana jika melihat ibunya menderita? Maya tidak berbalik. Aris mungkin akan berkata bahwa Mama sedang memanen apa yang Mama tanam. Tepat saat itu, pintu lantai 2 terbuka. Dio muncul dengan pakaian rumah yang rapi, tampak sehat dan ceria. Wajahnya yang dulu pucat dan penuh ketakutan kini bersinar. Ia memegang sebuah buku gambar dan turun tangga dengan langkah ringan. Ibu, Dio sudah selesai menggambar istana kita. Serunya girang. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok neneknya duduk di lantai. Ibu Ratna melihat kesempatan. Ia segera bangkit dan berlari kecil menuju Dio, mencoba memasang wajah kasih sayang yang dibuat-buat. Dio, cucuku sayang. Lihat nenek. Dio, nenek sangat rindu padamu. Dio mundur selangkah, bersembunyi di balik pilar marmer. Ingatannya tentang pagi saat mereka diusir masih sangat segar. Ia ingat bagaimana neneknya tertawa saat mereka berdiri di pinggir jalan dengan koper usang. Kenapa nenek di sini? Tanya Dio dengan suara pelan namun tegas. Nenek bilang rumah ini tempat tikus. Nenek bilang kami tidak punya apa-apa lagi. Wajah Ibu Ratna memerah, tertampar oleh kejujuran seorang anak kecil. Nenek hanya bercanda. Sayang. Nenek ingin memberi kejutan pada kalian. Sekarang, ayo ikut nenek ke rumah mewah yang besar itu kembali. Kita tinggalkan tempat ini, ya? Tidak mau, jawab Dio cepat. Rumah ini lebih bagus. Di sini ibu tidak pernah menangis lagi. Di rumah nenek, ibu selalu menangis diam-diam di dapur. Maya berbalik, menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang membuat wanita tua itu membeku. Cukup. Ma, jangan gunakan anakku untuk menutupi kesalahanmu. Dio bukan alat negosiasi. Ibu Ratna meledak. Topeng kesedihannya luluh lantak, menampakkan wajah aslinya yang penuh kebencian. Dasar anak tidak tahu untung. Kamu sudah mencuci otaknya. Kamu ingin menguasai semuanya sendiri, kan? Kamu ingin melihatku mati kelaparan. Aku hanya ingin Mama merasakan apa yang Mama berikan padaku, sahut Maya dingin. Besok pagi, tim kurator akan datang ke kediaman Menteng. Semua aset yang dijaminkan akan disita. Mama punya waktu 24 jam untuk mengemas pakaian. Hanya pakaian, Ma. Perhiasan dan tas mewah yang dibeli dengan uang perusahaan akan diaudit. Ibu Ratna berlutut kembali. Kali ini benar-benar hancur. Lalu aku harus tinggal di mana? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maya berjalan mendekati mertuanya, membungkuk sedikit agar mata mereka sejajar. Ingat kata-kata Mama saat mengusirku? Mama bilang aku sangat pantas tinggal di rumah tua ini. Nah, karena aku masih memiliki sedikit hati nurani yang Mama anggap sebagai kelemahan, aku akan mengizinkan Mama tinggal di paviliun kecil di belakang rumah ini. Bekas gudang yang dulu Mama sebut tempat sampah. Kamu sangat pantas tinggal di situ. Ma. Sendirian, tanpa pembantu, dan tanpa kemewahan. Ibu Ratna ternganga. Iri hati yang tadinya membakar kini berubah menjadi horor. Ia harus tinggal di tempat yang ia hina? Menjadi saksi kemewahan Maya setiap hari dari balik jendela gudang? Itu adalah siksaan yang lebih berat daripada penjara manapun. Kamu kejam, Maya. Tidak, Ma. Aku hanya adil. Jawab Maya tenang. Sekarang, silakan pergi. Pengawalku akan mengantar Mama kembali ke Menteng untuk terakhir kalinya. Nikmati malam terakhirmu di atas ranjang sutra itu, karena mulai besok, kasur busa di paviliun belakang sudah menunggumu. Ibu Ratna berdiri dengan kaki gemetar. Ia keluar dari rumah itu tanpa sepatah kata pun, dikawal oleh pria-pria berjas hitam yang dulu sangat ia banggakan sebagai simbol kekuasaannya. Di ambang pintu,
Ia sempat menoleh ke arah brankas tua yang masih terbuka. Cahaya berlian di dalamnya seolah mengejeknya, mengingatkannya bahwa harta karun itu selalu ada di bawah hidungnya. Namun ia terlalu buta oleh kesombongan untuk menemukannya. Maya memeluk Dio erat saat iring-iringan mobil itu menjauh. Semuanya sudah selesai, sayang. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti kita. Namun dalam hati, Maya tahu, ini baru permulaan dari fase baru hidup mereka. Ia memiliki kekayaan, ia memiliki kekuasaan, dan ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan Aris agar tidak pernah lagi tercemar oleh ketamakan. Pagi di Jalan Kenanga kini tidak lagi diiringi suara derit pintu kayu yang melapuk, melainkan kesibukan yang terorganisir dengan rapi. Sebuah mobil mewah elektrik berwarna putih mutiara terparkir di halaman yang kini telah disulap menjadi taman minimalis bergaya zen. Maya berdiri di depan cermin besar di ruang ganti pribadinya, mengenakan setelan blazer berwarna emerald green yang memancarkan aura otoritas. Di lehernya, ia tetap mengenakan kalung liontin perak pemberian Aris, sebuah pengingat akan asal-usul kekuatannya. "Ibu, nenek sedang marah-marah lagi di belakang," lapor Dio yang masuk ke kamar dengan tas sekolahnya. Maya tersenyum tipis sambil merapikan kerah bajunya. "Biarkan saja, sayang. Nenek hanya sedang menyesuaikan diri dengan istana barunya. Ayo, Pak sopir sudah menunggu untuk mengantarmu ke sekolah." Setelah melepas Dio, Maya melangkah menuju area belakang rumah. Di sana, berdiri sebuah paviliun kecil yang dulunya adalah gudang alat kebun. Maya telah merenovasinya agar layak huni, namun tetap sederhana, sangat kontras dengan kemegahan rumah utama. Di sana, Ibu Ratna sedang berdiri di depan pintu, mencoba mencuci pakaiannya sendiri di sebuah ember plastik. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik mahal kini tampak kusam. Rambutnya yang disanggul rapi kini hanya diikat asal-asalan. "Maya, sini kamu," teriak Ibu Ratna saat melihat menantunya melintas. "Mesin cuci ini rusak. Dan kenapa tidak ada pelayan yang mengantarkan sarapan? Aku lapar." Maya berhenti, namun tidak mendekat. Ia menjaga jarak 10 meter, seolah ada garis imajiner yang memisahkan dunia mereka. Di paviliun itu tidak ada pelayan. Mama yang bilang sendiri dulu, kan? Di rumah ini kita harus mandiri. Mesin cuci itu tidak rusak. Mama hanya lupa mencolokkan kabelnya. Dan soal makanan, bahan-bahannya ada di dapur kecil Mama. Silakan memasak sendiri. Kamu keterlaluan. Aku ini ibu mertuamu. Ibu Ratna membanting kaos sutranya ke dalam ember, memercikan air sabun ke wajahnya sendiri. Lihat tanganku. Kasar karena deterjen murah ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Maya. Aku iri melihatmu keluar masuk dengan mobil mewah itu sementara aku di sini mencuci baju seperti babu. Iri adalah penyakit hati. Itu yang membuat Mama buta selama ini. Sahut Maya tenang. Dulu aku mencuci baju Aris dan Dio dengan tangan di rumah ini saat Mama mengusir kami. Aku tidak mengeluh. Sekarang, nikmatilah waktu luang Mama untuk merenung. Aku harus ke kantor. Ada rapat umum pemegang saham pagi ini. Kantor? Kantor apa maksudmu? Maya memasang kacamata hitamnya. Kantor Adiguna Group. Pemilik baru akan diperkenalkan hari ini. Dan sebagai informasi, aku sudah mengganti nama perusahaannya menjadi Arismaya International. Nama Mama sudah dihapus dari sejarah perusahaan itu. Tanpa menunggu jawaban, Maya berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Suara teriakan histeris Ibu Ratna tenggelam oleh suara mesin mobil yang halus. Setibanya di gedung pencakar langit Adiguna Group, suasana tampak tegang. Para jajaran direksi yang dulu sering meremehkan Maya kini berdiri berjejer di lobi, menunduk hormat saat ia lewat. Pak Hendra sudah menunggu di depan ruang rapat utama. "Semua sudah siap, Bu Maya," bisik Pak Hendra. "Para investor sudah tahu bahwa Anda pemegang saham mayoritas tunggal. Mereka sangat terkesan dengan cara Anda menyelamatkan aset perusahaan dari sitaan bank." Maya melangkah masuk ke ruang rapat. Di ujung meja panjang, sebuah kursi kebesaran kosong menunggunya. Ia duduk di sana,
menatap wajah-wajah pria dan wanita berpakaian mahal yang kini menggantungkan nasib pada keputusannya. Selamat pagi semuanya. Suara Maya menggema dengan penuh keyakinan. Saya di sini bukan untuk melanjutkan cara lama. Perusahaan ini hampir hancur karena keserakahan dan gaya hidup mewah yang tidak produktif. Mulai hari ini, setiap rupiah yang keluar harus kembali sebagai manfaat bagi karyawan dan kemajuan perusahaan. Tidak akan ada lagi dana gelap untuk kasino atau tas mewah. Beberapa direktur tampak berkeringat dingin, namun mereka hanya bisa mengangguk setuju. Mereka tahu, di tangan janda yang mereka anggap lemah ini, tersimpan bukti-bukti penyelewengan dana yang bisa menjebloskan mereka ke penjara jika mereka membangkang. Rapat itu berjalan sukses. Maya membuktikan bahwa ia bukan sekadar istri rumahan. Ia memiliki insting bisnis yang tajam, warisan dari kakek Aris yang rupanya mengalir dalam bimbingan rahasia yang ia terima melalui catatan-catatan di dalam brankas tua. Sore harinya, saat Maya kembali ke rumah, ia melihat Ibu Ratna duduk di kursi teras pavilionnya, menatap nanar ke arah rumah utama yang lampunya mulai menyala satu persatu, menampilkan kemewahan dari balik kaca-kaca besar. Ibu Ratna tampak hancur. Ia melihat Maya turun dari mobil, disambut oleh asisten pribadi dan pengawal. Ia melihat Dio berlari memeluk ibunya dengan ceria. Rasa iri itu masih ada, namun kini bercampur dengan kesadaran yang pahit. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, bukan karena dicuri oleh Maya, tapi karena ia sendiri yang melepaskannya demi ego dan kesombongan. Maya sempat menatap ke arah pavilion sebelum masuk ke dalam rumah. Ia melihat sosok mertuanya yang kini tampak kecil dan rapuh di kegelapan. Tidak ada rasa dendam lagi di hati Maya. Hanya ada rasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Besok adalah hari peringatan 100 hari meninggalnya Aris. Gumam Maya pada dirinya sendiri. Aku akan membawamu ke sana, Ma, agar Mama bisa meminta maaf pada putra yang sudah Mama hianati. Malam itu, di dalam rumah mewah yang dulunya, rumah hantu, Maya tidur dengan nyenyak. Brankas tua di ruang kerja masih terbuka sedikit, seolah memberikan senyuman rahasia padanya. Rahasia yang membawa mereka dari kehinaan menuju puncak kemenangan. Pagi itu, langit di atas pemakaman mewah San Diego Hills tampak cerah dengan semburat jingga yang lembut. 100 hari telah berlalu sejak kepergian Aris, dan hari ini, suasana di sekitar pusaranya terasa berbeda. Tidak ada lagi kerumunan pelayat yang datang hanya demi basa-basi bisnis. Hanya ada Maya, Dio, dan sosok wanita tua yang duduk di kursi roda dengan bahu yang tampak merosot layu, Ibu Ratna. Maya meletakkan seikat bunga sedap malam segar di atas nisan granit hitam suaminya. Ia mengusap ukiran nama Aris dengan jemari yang stabil, tak lagi gemetar karena duka yang menghancurkan. Di sampingnya, Dio berlutut, membisikkan doa-doa kecil yang ia pelajari di sekolah barunya. Aris, suara Ibu Ratna memecah kesunyian, parau dan penuh penyesalan. Maafkan Ibu, Nak. Ibu terlalu buta oleh kilau harta yang sebenarnya bukan milik Ibu. Ibu hampir menghancurkan harta karunmu yang paling berharga, istri dan anakmu. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh, sebuah tangisan yang tidak lagi dibuat-buat demi simpati. Hidup di pavilion kecil selama beberapa minggu terakhir telah mengupas habis lapisan kesombongannya. Tanpa pelayan, tanpa sorotan kamera sosialita, dan tanpa kemewahan semu, ia dipaksa berhadapan dengan cermin jiwanya yang retak. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mencintai Aris. Ia hanya mencintai status yang diberikan putranya. Maya berdiri, menatap ibu mertuanya tanpa kebencian. Harta yang ada di brankas tua itu bukan hanya tentang sertifikat dan berlian. Ma. Aris meninggalkan surat cinta terakhir di sana. Dia menulis bahwa dia memaafkan Mama, asalkan Mama mau belajar menjadi seorang nenek, bukan seorang ratu. Ibu Ratna mendongak. Matanya yang sembab menatap Maya dengan rasa tidak percaya. Dia menulis itu? Setelah semua yang aku lakukan padanya. Maya mengangguk pelan. Aris tahu Mama adalah korban dari ambisi Mama sendiri. Dia tidak ingin aku membalas dendam dengan menghancurkan Mama total. Dia hanya ingin Mama pulang ke rumah yang sebenarnya, bukan rumah mewah di Menteng, tapi rumah di mana ada keluarga yang saling peduli.
Sore harinya, mereka kembali ke Jalan Kenanga nomor 13. Rumah itu kini telah bertransformasi sepenuhnya. Pagar kayu yang reot telah diganti dengan pagar besi tempa artistik yang kokoh namun elegan. Taman depan yang dulunya semak belukar kini menjadi taman bunga yang tertata rapi, dengan sebuah bangku kayu di bawah pohon Kamboja besar tempat Aris dulu sering bermain saat kecil. Maya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ini. Meskipun ia kini mampu membeli apartemen penthouse termahal di Jakarta atau kembali ke Menteng, ia merasa jiwanya ada di sini. Disinilah kejujuran suaminya tersimpan, dan disinilah ia menemukan kekuatannya sendiri. Ma, panggil Maya saat mereka sampai di depan pintu paviliun. Mulai besok, Mama tidak perlu mencuci baju sendiri lagi. Saya sudah menyewa seorang perawat dan asisten untuk membantu keperluan pribadi Mama di sini. Tapi tetap, Mama tinggal di paviliun ini. Dekat dengan kami, tapi cukup jauh untuk mengingatkan Mama agar tetap rendah hati. Ibu Ratna mengangguk lemah, namun ada secercah kelegaan di wajahnya. Terima kasih, Maya. Itu sudah lebih dari cukup untuk orang sepertiku. Malam itu, Maya masuk ke ruang kerjanya yang kini merangkap sebagai perpustakaan pribadi. Ia membuka brankas tua itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak mengambil apapun dari sana. Sebaliknya, ia memasukkan sebuah foto baru ke dalamnya. Foto dirinya, Dio, dan Ibu Ratna yang sedang duduk bersama di makam Aris tadi pagi. Ia menutup pintu besi berat itu. Klik. Kekayaan Adiguna kini berada di tangan yang tepat. Perusahaan Aris Maya International mulai berkembang pesat, bukan lagi sebagai mesin uang yang dingin, melainkan sebagai yayasan yang banyak membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, sebuah wasiat lisan yang pernah diucapkan Aris saat mereka masih merintis mimpi bersama. Maya berjalan menuju balkon lantai 2, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta yang biasanya pekat. Ia merasakan hembusan angin malam yang sejuk, seolah Aris sedang membisikkan kata terima kasih di telinganya. Kita sudah sampai, Aris. Bisik Maya pada kegelapan yang tenang. Kita sudah pulang. Ia bukan lagi janda yang diusir dan dihina. Ia adalah penjaga sebuah dinasti yang dibangun di atas debu rumah tua, yang kini bersinar lebih terang daripada berlian manapun di dunia. Maya tersenyum, menutup pintu balkon, dan melangkah menuju kamar Dio untuk membacakan dongeng sebelum tidur. Dongeng tentang seorang pangeran yang menyembunyikan istananya di dalam sebuah rumah tua yang penuh cinta. Cerita selesai.